Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizka Laila Amalia dengan NIM 2041050100056 dari kelas Perbankan Syariah 3. Hari ini saya kembali lagi untuk menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah pengertian dari ekonomi terbuka atau dari ekonomi 4 sektor ini. Nah, ekonomi 4 sektor ini adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Perbedaannya itu antara ekonomi tertutup dengan ekonomi terbuka, yakni terdapat dalam badan yang terlibat. Nah, ekonomi tertutup itu meliputi produsen, konsumen, dan negara dengan rumus konsumen, perusahaan, dan negara. Sedangkan kalau yang di dalam ekonomi terbuka itu ditambah dengan ekonomi di luar negerinya itu sebagai badan yang terlibat. Dalam perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor ini terdapat konsekuensi yang harus diterima. Dari segi ekonomi makronya, ekonomi terbuka berarti terdapat pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri ini memiliki konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya konsekuensi yang penting menyangkut penyesuaian terhadap pengertian dari 3 konsep, yaitu yang pertama permintaan agregat atau di pasar barangnya. Nah, yang kedua jumlah uang yang beredar yaitu dari pasar barangnya. Nah, yang terakhir itu ada harga barang dan jasa. Sirkulasi pendapatan perekonomian dalam 4 sektor ini. Nah, 4 sektor yang terlibat di dalam sirkulasi pendapatan perekonomian itu, yakni yang pertama ada pemerintah. Pemerintah itu sendiri seperti kalian ketahui sektornya seperti apa, itu pasti kalian sudah jelas mengetahuinya. Nah, yang kedua itu ada perusahaan, di mana perusahaan ini terbagi menjadi penanaman modal atau bisa di kalian pahami dengan investasi. Nah, yang kedua itu ada institusi keuangan. Nah, yang sektor yang ketiga itu ada sektor rumah tangga, di mana sektor rumah tangga ini juga meliputi penanaman modal, mungkin itu bisa dari investasi ataupun menabung. Nah, yang kedua juga ada institusi keuangan. Nah, sektor yang terakhir ini tambahannya yaitu dari sektor luar negeri. Nah, perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor ini memiliki 2 jenis. Yang pertama itu ada perekonomian terbuka impor dan juga perekonomian terbuka ekspor. Kita akan bahas satu persatu. Perekonomian terbuka impor adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Jadi itu kayak kita beli dari luar negeri untuk kebutuhan di dalam negeri gitu. Nah, manfaat dari kegiatan impor ini, yang pertama, negara itu bisa memperoleh barang dan jasa yang tidak dihasilkan di setiap negara. Misalnya tuh kayak kita mau ngimpor sesuatu, misalnya ngimpor sepeda motor gitu kan, itu juga imporan dari luar negeri. Nah, yang kedua itu memperoleh tenaga kerja modern. Nah, yang ketiga memperoleh bahan baku. Bisa saja kita ngimpor banyak barang, itu juga bisa jadi bahan baku masakan gitu. Misalnya ambil aja kalau kita tuh lagi di luar negeri gitu kan, orang-orang luar negeri itu kadang mengimpor bahan baku masakan kayak rempah-rempah dari Indonesia itu untuk ke negaranya mereka. Nah, yang kedua itu ada perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri itu dijual di luar negeri. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Misalnya tuh pengeksporannya tuh kayak dari Indonesia mengekspor barang-barang ke luar negeri, misalnya kayak bahan-bahan rempah-rempah gitu kan, itu diekspor ke luar negeri. Nah, manfaatnya melakukan ekspor itu menurut Sukirno, yang pertama itu adalah memperluas pasar, jadi memperluas jangkauan pasar atau jaringan pasar sampai ke internasional itu juga bisa. Nah, yang kedua menambah devisa, tentu saja menambah devisa negara itu
bisa diperoleh dari kegiatan ekspor ini. Nah, yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan itu di dalam negeri yang terdiri dari dua golongan. Itu yang pertama ada golongan yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau bisa disebut juga pendapatan disposable yang dirumuskan dalam huruf Y atau lambang Y. Dan yang kedua yang diimpor dari luar negeri itu dilambangkan dengan huruf M. Dengan demikian, penawaran agregatnya terdiri dari pendapatan nasional dan impor. Dalam rumus AS, yaitu penawaran agregatnya sama dengan pendapatan nasional ditambah dengan barang yang diimpor dari luar negeri itu. Dalam pendekatan suntikan atau bocoran, keseimbangan pendapatan nasional itu dicapai dalam keadaan I plus G plus X atau sama dengan S plus T plus M, dimana kalian tahu S itu adalah tabungan dan T itu adalah pajak, terus G itu adalah pendapatan yang dari pemerintahnya, yang I itu adalah pendapatan dari perusahaannya, seperti itu. Nah, seperti apa perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islamnya? Menurut Manan pada tahun 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, serta ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional sejak lama. Karena seperti yang kalian tak ketahui bahwa perdagangan itu sendiri memang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian seiring berjalannya waktu, perdagangan dalam sistem ekonomi Islam itu juga berkembang pesat hingga bisa sampai ke perdagangan internasional. Nabi Muhammad SAW sendiri pun menganjurkan umatnya itu untuk melakukan perdagangan, karena dengan perdagangan ini kita bisa mendapatkan banyak keuntungan, itu baik itu melalui perekonomian terbuka ataupun dari perekonomian tertutupnya. Karena dari perekonomian terbuka maupun perekonomian tertutup itu diperoleh seperti investasi, tabungan, dan sebagainya itu. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya tanggapi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata ataupun kurang jelas, bisa kalian tanyakan kepada saya secara langsung. Itu saja. Selamat siang dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.